eksperimen lebih baik daripada metode lain, itu dalam konteks validitas tentunya. Jadi ada validitas tertentu yang memang lebih tinggi daripada metode yang lain, tetapi nanti juga ada challenge atau ada tantangan di validitas yang berbeda. Ya. Nah, saya mulai aspek-aspek kontemporer dalam riset eksperimental. Jadi kita batasi bidangnya ini bisnis dan ekonomika. Tapi saya harus bikin disclaimer dulu, teman-teman. Ya, saya bukan ahli ilmu ekonomi, saya tidak ahli ilmu bisnis, saya berkonsentrasi di akuntansi, itu pun keperilakuan, sehingga nanti tentu bias. Ya, saya akan memaparkannya bias di managerial behavioral accounting begitu. Nah, teman-teman yang berlatar belakang manajemen atau ekonomika nanti bisa membuat kritik atau membuat tambahan. Jadi, teman-teman, kalau bicara soal riset bidang bisnis dan ekonomi, ini secara tradisional sudah ratusan puluhan tahun, ya, itu selalu bersifat institusional. Maksudnya apa? Yang menjadi objek penelitian itu lembaganya. Ya, bisa negara, bisa pemerintahan, bisa banknya, bisa organisasi, ya. Dan kajiannya itu tentang kebijakan-kebijakan institusional. Nah, selama ini atau selama itu ya sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun, riset bidang ekonomika dan bisnis itu sifatnya karena institusional, maka ranah ini bersifat data arsip yang dipakai atau istilahnya archival data. Ya, jadi publikasi, kemudian dari Badan Pusat Statistik, pasar modal, gitu. Ya, sekarang dimuat di cloud, di Compustat, macam-macam. Ini menjadi objek utamanya. Ya, data itu tersedia di situ. Buktinya yang diperoleh adalah bukti empiris. Jadi yang dipentingkan adalah empirical evidence. Maksudnya empiris selalu bisa diindra. Dengan panca indera itu empiris. Kita ini makhluk empiris. Kalau enggak, saya enggak bisa melihat Anda enggak bisa melihat saya. Nah, karena sifatnya itu institusional, kelembagaan begitu, maka aspek-aspek individualnya menjadi agak terpinggirkan atau kurang mendapat perhatian. Satu hal lain adalah ilmu ini, karena IPS ya, agak kurang menyoroti masalah kausalitas, hubungan sebab akibat. Padahal teman-teman tahu, yang namanya teori itu nggak ada kalau nggak ada kausalitas. Ya, kenapa petani menanam padi pada musim penghujan? Itu ada kausalitas, ada teorinya begitu. Bukan pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan nah, kebiasaannya begitu. Ya, tapi harus ada penjelasan ilmiahnya. Nah, penjelasan ilmiah atau teori itu sifatnya mesti causality. Hubungan sebab akibatnya harus jelas. Nah, padahal kita tahu kalau sifat penelitian itu institusional, itu variabel yang ada itu jutaan. Banyak banget. Countless lah. Nggak bisa dihitung. Dan semua variabel itu mempengaruhi. Ya, punya pengaruh. Sangat kompleks. Anda tahu pasar itu kompleks banget. Variabel yang berpengaruh di sana itu banyak. Lagi pula dinamikanya tinggi. Perubahan-perubahannya sangat cepat terjadinya gitu. Pekan kemarin IHSG turun. Nah, hari Senin yang lalu mulai naik lagi. Wah, orang mulai mengelus dada, alhamdulillah gitu ya. Tempo hari sudah nyap gitu. Nah, ini dinamikanya tinggi. Nah, berarti apa? Dibutuhkan analisis yang sifatnya lebih mendalam pada aspek hubungan sebab akibat. Jadi data empiris yang ada itu harus yang alamiah. Yang alamiah itu berasal dari siapa? Makhluk Tuhan yang paling seksi. Siapa makhluk Tuhan yang paling seksi? Ya sampean ini, ya kita semua ini. Secara individu, perilaku kita ini adalah data. Perilaku kita ini layak diteliti. Maka kemudian, seperti saya kutip dari Floyd dan List, ini
ilmuwan sosial ini telah mulai berpaling ke model-model eksperimental yang diimpor dari mana? Dari ilmu-ilmu eksakta. Ya, jadi dari seberang nih, dari sebelah ya, IPS, tapi metodenya dan metodologinya pinjem tapi nggak pernah dikembaliin ya, pinjem dari IPA begitu. Untuk apa? To understand human behavior, karena perilaku kita ini sulit dipahami. Walaupun bisa diprediksi, tapi sulit dipahami. Ya, yang mau curhat, angkat tangan. Bagaimana memahami pasangannya masing-masing? Nah, curhat boleh. Nanti di Q&A juga boleh dicurhatkan di situ. Ya, jadi ini menjadi hal pokok untuk diteliti. Ya, human behavior ini. Maka kemudian ada yang namanya behavioral research. Nah, behavioral research bisa didekati dengan berbagai metode. Tapi, sekali lagi, kalau memang yang kita mau kedepankan itu hubungan sebab akibat, maka eksperimen adalah jawabannya. Ya, jadi kausalitas itu menjadi gold standard, gitu, menjadi patokan yang paling utama. Gitu. Karena tadi saya bilang, tidak ada teori kalau nggak ada kausalitas. Ya, hubungan sebab akibat itu tidak ada, maka teorinya juga nanti kering. Dan kita juga perlu memahami perilaku manusia. Tadi saya bilang manusia itu kan kompleks. Konon manusia itu rasional. Itu kata para ekonom klasik, neoklasik, ya, arus utama. Ya, Pak Gorengan itu ya, Milton Friedman itu kan selalu mengatakan orang itu rasional. Karena rasional, dia memiliki apa? Kemampuan berhitung yang tanpa batas. Kemudian dalam ilmu ekonomi juga dikatakan bahwa informasi itu harganya nol. Karena informasi itu tersedia, semuanya certain. Itu asumsi yang luar biasa sulit dipenuhi di dunia nyata. Ya, di dunia nyata justru kita mendapati manusia itu punya rasionalitas yang ada batasnya. Bounded rationality begitu. Jadi enggak bisa konsisten, kita itu enggak bisa konsisten. Kalau saya bilang Jogja lebih baik daripada Surabaya, Surabaya lebih baik daripada Jakarta, logikanya Jogja lebih baik daripada Jakarta, kan gitu. Tapi kenyataannya enggak. Bisa jadi Jogja lebih baik daripada Surabaya, Surabaya lebih baik daripada Jakarta, Jakarta lebih baik daripada Jogja. Itu kenyataan sehari-hari. Gitu. Betapa kita ini memiliki rasionalitas yang berbatas. Batasnya apa? Emosi. Nah, kita punya emosi. Kalau udah nggak suka sama orang, ya orang itu punya pendapat yang valid, ya tetap kita salahkan. Nah, jadi kita butuh apa dalam konteks perilaku manusia? Kita butuh teori untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku. Untuk apa? Memitigasi risiko. Nah, kita tiap hari kan berhadapan dengan pengambilan keputusan. Mesti ada risikonya. Nah, risiko ini dimitigasi dengan pengetahuan tentang manusia. Sehingga kita bisa mengambil keputusan terbaik. Ya. Lawannya atau musuh utamanya bisnis itu uncertainty, ketidakpastian. Oleh karena itu, harus dikasih antitesis uncertainty. Berupa apa? Informasi. Obatnya uncertainty itu informasi. Nah, informasi ini menghasilkan apa? Kepastian. Walaupun tidak pasti, tapi lebih pasti daripada ketidakpastian yang pasti. Betul nggak? Saya nggak mau ngulangi lagi. Ya. Nah, gulanya udah turun nanti. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam konteks pemahaman atas perilaku manusia ini, ada hal yang perlu diketahui. Nah, tadi karena saya batasi di ekonomika dan bisnis, maka ranah latar belakang teorinya juga saya batasi di psikologi dan ekonomika. Meskipun juga ada ranah lain ya, sosiologi, ilmu politik, dan lain-lain, tetapi saya kasih batas 2 ini saja dulu. Jadi teman-teman kalau bandingkan
dua ilmu ini, ilmu psikologi dan ilmu ekonomi, itu punya asumsi yang beda-beda. Dari konteks ilmu ekonomi, kita dinyatakan punya rasionalitas yang sempurna. Ya, tadi seperti Pak Milton Friedman tadi, kita ini rasional, makhluk rasional, sempurna. Tetapi dari sisi psikologi, kita punya rasionalitas yang ada batasnya, ada emosi yang terkandung di sana. Ya, kalau ekonomika mengatakan kita itu hyper calculative. Jadi kemampuan kita untuk membuat kalkulasi, kemampuan kita untuk memahami itu hampir tanpa batas. Tetapi kalau dari sisi psikologi, kita punya keterbatasan cara berpikir, keterbatasan kemampuan untuk menyerap, mengolah informasi, dan mengambil kesimpulan. Nah, salah satu bentuk keterbatasan kognitif itu namanya heuristics. Kita senantiasa mengambil jalan pintas dalam proses berpikir kita. Ya, saya sering kasih contoh, kalau Anda nyebrang jalan, tentu Anda tidak perlu berpikir lama-lama, menghitung kecepatan mobil, kali massa mobil, untuk menghitung momentumnya. Anda langsung tengok kiri, tengok kanan, lalu bikin pertimbangan cepat. Itu pakai heuristics. Lalu tinggal nyebrang. Atau Anda kalau ketemu orang baru, itu tentu tidak akan melakukan analisis mendalam tentang orang itu. Dalam 5 detik saja, Anda sudah bisa membuat simpulan tentang orang yang baru Anda temui. Itu namanya heuristics. Nah, ini orang Surabaya, pasti friendly. Orang Surabaya itu kalau ngomong pasti, vulgar. Maksudnya vulgar itu terbuka. Gitu. Beda dengan orang Solo. Orang Solo kan omongannya cuma irit ya, tetapi dia banyak memiliki konteks kultural yang tidak tersampaikan. Kalau orang Surabaya, Jawa Timur pada umumnya kan terbuka, gitu. Jadi lebih friendly. Nah, ini heuristik sebetulnya, karena tidak semua orang Surabaya begitu, tidak semua orang Solo begitu. Tapi kita tidak punya cukup waktu untuk menganalisis orang satu persatu, sehingga yang kita pakai adalah heuristics. Tadi ya, misalnya tentang kultur. Kemudian ekonomika itu mengasumsikan bahwa informasi yang dimiliki oleh setiap pengambil keputusan itu penuh. Jadi full information, sempurna informasinya. Sementara dalam konteks psikologi, kita mengambil keputusan itu dengan frame, dengan bingkai. Ya, jadi pakai asumsi, pakai beragam keterbatasan. Nah, sehingga tidak ketemu ini. Ya, dua asumsi ini nggak bisa ketemu karena ini timur dan barat, ya, utara dan selatan. Satu lagi, kalau ilmu ekonomi bicara soal pasar itu efisien. Jadi informasi itu akan selalu direspon dalam konteks harga, langsung responnya. Sementara kalau dalam konteks psikologi, pasar itu tidak pernah efisien. Jadi tetap ada information drift, ada tetesan-tetesan informasi. Tetap ada orang yang punya informasi lebih daripada yang lain. Nah, sekarang apakah dua ranah ini memang terpisah jauh begitu? Oh, ternyata tidak. Perkembangan selanjutnya, alhamdulillah, perkembangan yang baik, ya. Ternyata ilmu ekonomi dan psikologi bisa memiliki irisan. Inilah yang disebut sebagai ekonomika keperilakuan, behavioral economics. Pelopornya banyak nih teman-teman. Sebetulnya sejak tahun 30-an lah. 1930-an ini ilmu ekonomi keperilakuan. Tetapi revolusinya itu baru saja setelah Amos Tversky dan Daniel Kahneman memperoleh hadiah Nobel. Ya, saya kira teman-teman pernah dengar ya, dua tokoh ini, satunya ekonom, satunya psikolog. Yang kemudian mereka berkolaborasi sampai kemudian menghasilkan teori yang juga sangat populer. Teorinya teori prospek. Yang kemudian diturunkan menjadi ada framing juga, ya, teori pembingkaian. Ini sebetulnya kerja bareng dari
Dua orang dengan ranah yang berbeda tadi, psikolog, iya, maksudnya psikologi, dan juga ilmu ekonomi. Nah, berarti pemahamannya sekarang jadi berbeda ini, ada ranah baru. Ranah apa? Bahwa manusia itu bounded rationality-nya, tapi punya juga kemampuan kalkulasi meskipun tidak sempurna. Sehingga riset-riset ilmu ekonomi dan juga bisnis yang konteksnya itu untuk pengambilan keputusan terbaik, mesti, sekali lagi, mesti punya korelasi dengan informasi. Nah, ini ranah yang tidak pernah terlupakan. Nah, teman-teman, mengapa eksperimental sekarang? Mengapa eksperimental? Nah, teman-teman tahu di samping kelemahannya, eksperimental punya kekuatan. Yang utama tadi, mampu menghadirkan causality. Di samping itu, kita lihat kalau mau meneliti tentang manusia, kita cari data arsipnya, itu seringkali tidak tersedia. Atau sulit diperoleh lah. Ya tersedia tapi sulit diperoleh. Misalnya begini, misalnya data kepuasan pelanggan. Ya, data kepuasan pelanggan. Ini yang arsipnya di mana gitu. Kecuali nama Anda tercantum sebagai direksinya Google. Nah, itu Anda mudah ya, Anda relatif mudah untuk memperoleh data perilaku pelanggan. Atau misalnya loyalitas karyawan, data ini di mana? Atau bias kecenderungan manajemen untuk mengambil keputusan investasi jangka panjang bidang teknologi. Ini data arsipnya susah. Ya, alhamdulillah sekarang ini eranya big data analytics. Ya, sebetulnya itu ada. Cuma ya berbayar, harus bayar ya. Harus beli. Kalau Mas Kade ini naik Gojek, ya, sebetulnya dia sedang menyumbang. Dia sedang berkontribusi memberikan data privatnya kepada dunia. Ya, jadi Gojek tahu, Google tahu, Kade ini setiap hari naik Gojek, Gokar dari sini ke sini, bayarnya pakai GoPay, cara pembayarannya, atau kalau GoFood dia suka makanan ini, itu diolah dengan big data analytics, kemudian untuk memprediksi orang Surabaya dengan kategori atau karakteristik seperti Mas Kade ini pasarnya ini. Itu nanti dijual data kayak gitu. Ya, tetapi kalau ini kita sebagai peneliti pribadi begitu ya, perseorangan begitu, sulit dapat data seperti ini, akses data seperti ini harus beli. Sehingga eksperimen menjadi salah satu alternatif. Kemudian yang kedua, teman-teman, variabel yang diteliti dalam konteks ilmu ekonomi dan bisnis itu terkontaminasi dengan faktor lain. Jadi sulit kita mengamati efeknya. Nah, kalau dibawa ke laboratorium eksperimen, atau kalau kita mau pakai eksperimen lapangan, kita bisa meneliti variabel tadi. Dan memurnikan variabel itu dengan teknik-teknik tertentu. Jadi, variabel yang terkontaminasi dengan faktor lain tadi bisa dibersihkan. Sehingga efeknya juga relatif lebih mudah untuk diamati. Yang ketiga, kalau dari pengamatan kita melihat bahwa ukuran variabel dependen dan independen itu seringkali tidak cermat atau kurang cermat ya. Ya misalnya begini, misalnya ini saya sitir aja ada paper mahasiswa saya pengaruh sistem terhadap niat seseorang untuk melakukan whistleblowing. Ya misalnya ya pengaruh sistem terhadap niat melakukan whistleblowing. Nah, berarti variabel dependennya kan niat. Niat melakukan whistleblowing. Nah, biasanya kita akan terbenturnya di sini. Cara mengukur niat itu gimana? Ukuran variabel dependent niat itu piye? Kalau saya tanya, kamu berniat melakukan whistleblowing enggak? Niat, Pak. Kamu niat atau minat? Nah, mulai bingung. Minat sama niat itu dua hal yang berbeda. Bahwa saya minat makanan Jawa Timur, itu iya. Tapi apakah saya berniat makan sekarang? Tentu tidak, wong sekarang masa pandemi sehingga saya tidak pergi ke sana. Ya.
Jadi antara minat, niat ini sering campur aduk begitu. Sehingga ukuran-ukuran variabelnya menjadi mixed up. Ini permasalahan. Nah, metode eksperimen menawarkan jalan keluar supaya ukuran-ukurannya menjadi lebih cermat, lebih precise, ya, sehingga hasil penelitiannya lebih valid. Kalau 1, 2, 3 ini tadi, data arsip, terkontaminasinya variabel, dan juga ukuran yang tidak cermat ini bergabung, ini mengakibatkan ancaman pada hasil penelitian. Ancamannya apa? Validitas internal penelitian atau hubungan sebab akibat itu menjadi terancam. Validitas konstruknya itu terancam. Validitas konstruk ini maknanya bagaimana indikator penelitian itu mencerminkan konsep yang diteliti. Dan penyimpulan statistis itu juga terancam. Teman-teman para hadirin yang saya muliakan, saya berlatar belakang metode penelitian kuantitatif, sehingga mohon maaf saya bias dengan kuantitatif. Kuantitatif mesti pakai statistik. Sehingga bagi teman-teman yang bermazhab lain, mohon berbesar hati untuk menerima pemaparan ini, ya, karena keluasan ilmu itu tiada guna tanpa keluasan hati, ya, kesabaran untuk menerima pendapat yang berbeda. Nah, jadi ini ya 1, 2, 3 ini bisa jadi permasalahan. Oleh karena itu, experimental research masuk. Ya. Kenapa? Tadi asumsi rasionalitas kan tidak terpenuhi. Keterbatasan individu tidak pernah terungkapkan. Sehingga apa? Kualitas keputusan bisa jadi rendah. Nah, experimental research masuk untuk apa? Membantu mengevaluasi kualitas judgement kita, penilaian kita, dan keputusan kita. Kenapa kok judgement-nya salah? Kenapa kok judgement-nya tinggi validitasnya? Kenapa kok keputusannya benar? Keputusannya kok salah? Itu dievaluasi. Lalu juga menginvestigasi apa? Determinan atau faktor-faktor yang menyebabkan kualitas keputusan. Orang itu ngambil keputusan itu berkualitas kapan? Oh, pas mandi, misalnya. Oh, kenapa kok pas mandi? Karena orang mandi shower pakai air hangat itu relax. Makanya kalau mahasiswa itu dihadapkan pada soal ujian, waktunya terbatas, di meja ngerjakannya, itu susah karena atau time pressure. Gitu. Coba disuruh mandi aja lalu mengerjakan soal ujian, niscaya akan lebih lancar gitu ya. Itu dieksperimenkan bisa. Ini berarti ada determinan kualitas pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja judgement dan keputusan. Ini salah satu manfaatnya. Yang kedua, kalau misalnya asumsi pamrih pribadi, ya self-interest, itu tak terpenuhi, individu bertindak etis sesuai dengan prinsip moral. Maknanya begini, teman-teman. Ini Mas Kadek lagi nih, karena dia yang kebetulan moderator, ya saya garapi aja. Jadi, asumsi ilmu ekonomi itu adalah setiap orang itu self-interest. Punya apa? Egosentrik. Tapi, kenapa di kenyataan, kayak Anda itu ya, itu jalan-jalan, Anda itu jalan-jalan pagi, nemu pecahan kaca atau paku, itu Anda singkirkan itu. Anda mau menyeberangkan nenek-nenek di jalan, kok mau? Gitu. Padahal kan asumsi ilmu ekonomi Anda punya self-interest. Nyeberangin nenek itu kan tidak dapat keuntungan apa-apa. Keuntungan ekonomi kan tidak dapat. Memindahkan paku, pecahan kaca itu kan tidak dapat keuntungan ekonomi. But you do it anyway. Gitu loh. Berarti apa? Anda itu bertindak etis sesuai dengan prinsip moral. Etika dan prinsip moral itu tidak ekonomis, tidak rasional gitu. Tapi Anda lakukan. Sehingga di sini, teman-teman, IR ini manfaatnya adalah untuk menentukan sejauh mana motif sosial, nilai-nilai individu, budaya, ini berinteraksi untuk menghasilkan kemaslahatan yang tinggi. Berinteraksi dengan apa? Prosedur governance formal. Kita kan punya MCS ya, Management Control System, ya, Good Corporate Governance ya. Ini semua berinteraksi dengan apa? Nilai-nilai pribadi, motif sosial, menghasilkan apa? Kemaslahatan organisasi dan
masyarakat. Nah, ini diteliti di experimental research.